Oke, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bertemu lagi. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Bersama saya Rudi Oktrianto. Nanti juga ada teman saya, seperti biasa, Ardiansah, yang akan memaparkan analisa secara teknikal. Nah, untuk malam hari ini kita bisa lihat untuk data ekonomi yang akan dirilis ya untuk hari Jumat tanggal 10 Desember 2021. Untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan, nanti jam 20:30 itu ada inflasi konsumen atau indeks harga konsumen inti ya. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak data ekonomi atau instrumen data fundamental ya. Data fundamental data ekonomi yang digunakan oleh Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneternya. Nah, jadi data ini juga dicatat, juga dipertimbangkan sebelum Bank Sentral Amerika ini menentukan kebijakan. Nah, untuk inflasi konsumen pada malam hari ini diprediksi ke 0,5%, dari bulan kemarin sekitar 0,6%. Jadi diperkirakan turun sekitar 0,1%. Kemudian ada pidato dari anggota Bank Sentral Eropa jam 21:40. Dilanjutkan data ekonomi dari Amerika lagi. Nah, jam 10 malam. Itu nanti ada ekspektasi konsumen dan sentimen konsumen. Untuk ekspektasi konsumen diperkirakan turun ya dari 63,5 ke 62,0. Sedangkan untuk sentimen konsumen diperkirakan juga sama turun dari data yang terakhir 67,4. Prediksi malam hari ini sekitar 67,1. Nah, untuk aktualnya nanti akan kita lihat ya di jam 10 malam. Nah, ini bagi Anda yang barusan bergabung di acara kami di live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Selamat bergabung di channel YouTube maupun di YouTube GK Invest Semarang Indonesia atau di Zoom meeting. Nah, malam hari ini kita akan kita akan ulas mengenai analisa teknikal peluang market di malam hari ini. Sebelum kita menuju ke analisa teknikal, ini ada promo dari GK Invest. Nah, ini bagi Anda yang menyukai transaksi, menyukai trading, dan menyimpan open posisi dalam beberapa hari. Nah, ini kita ada promo dari GK Invest di bulan 12, di bulan Desember atau di penghujung tahun 2021. GK Invest memberikan promo bagi Anda yang membuka real akun selama bulan Desember. Anda akan mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap dengan minimal masuk $500. Nah, atau 5 juta rupiah. Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Jadi kalau Anda ada open posisi, dibiarkan beberapa hari, kita tidak ada tambahan biaya menginap dengan instrumen tertentu ya, tentu saja. Dan minimal masuk yaitu $500. Jadi cukup cukup murah lah ya. Cukup murah sekali dan bisa Anda manfaatkan bagi Anda yang menyukai transaksi dan menyimpan dalam waktu yang lama. Ya, meskipun $500 juga ada juga sih yang bermain atau transaksi dalam midterm ya, mungkin ditahan beberapa hari atau mungkin beberapa minggu. Kalau misalnya sekiranya kurang ketahanan dana $500 ya ditambah lagi atau di top up. Nah, seperti itu. Kemudian GK Invest juga kita ada promo promo akhir tahun. GK Invest juga menyediakan ada beberapa hadiah, ada mobil Tesla, Toyota Fortuner, kemudian ada iPhone 13, ada PlayStation 5, ada motor Vespa,
ada emas, dan masih banyak hadiah yang lainnya yang siap untuk Anda bawa pulang, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, seperti itu. Jadi hadiahnya tanpa diundi deh ya. Tanpa diundi, jadi kalau memenuhi syarat dan ketentuan, bisa langsung Anda bawa pulang untuk hadiahnya. Jadi itu promo untuk akhir tahun ya, promo akhir tahun di GK Invest. Nah, silakan jika Anda tertarik untuk mengikuti promo tersebut ataupun ingin mengikuti fasilitas, memanfaatkan fasilitas bebas biaya menginap, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang atau hubungi kontak person Anda yang ada di GK Invest Cabang Semarang. Manfaatkan promo tersebut. Nah, paling enggak kan kalau ada bebas biaya menginap kan ya lumayan itu kan untuk nambah-nambah equity lah ya. Nah, jangan sampai equity berkurang gara-gara ada biaya menginap. Nah, seperti itu. Ya meskipun kecil kalau dikumpulkan juga lumayan besar, lumayan banyak. Seperti itu. Oke, itu untuk promo di GK Invest. Oke, kita langsung siapa? Ardiansah yang sudah menampilkan videonya. Halo bro, gimana kabarnya? Halo Pak Rudi. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Oh ya bro, ini kebetulan untuk malam hari ini kita juga eventnya bersamaan nih dengan GK Pusat yang mengadakan seminar akbar. Oh gitu ya Pak. Ya. Ya, ini saya juga kebetulan mendapatkan jatah atau partisipan untuk atau speaker lah ya untuk berbicara di event tersebut. Jadi Ya. untuk nanti closing di live trade ini mungkin bisa langsung dipandu aja untuk closing closing Oh acara siap. maksudnya. Nah, Ya ya, Pak Rudi. Nanti ceritanya. coba saya yang tutup nanti. Oke. Oke, begitu untuk teman-teman trader dan khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang. Ini live trading, disclaimer ya. Jadi semua keputusan di tangan Anda semuanya. Jangan lupa dicatat mana yang sekiranya instrumen yang menurut Anda atau Anda terbiasa transaksi di instrumen tersebut. Siapa tahu mungkin analisanya sama. Nah, kalau mungkin berbeda ya buat untuk edukasi ya, untuk kita edukasi bersama-sama. Seperti itu. Oke bro, mungkin langsung aja di analisa untuk analisa apa namanya pergerakan market. Soalnya market juga bergeraknya sudah lumayan ini untuk sesi perdagangan Amerika Utara sudah open market ini ya. Ya, udah mulai pembukaan di sana. Ya, Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti biasa di hari Rabu dan Jumat kita live trading bersama GK Invest Semarang. Nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan malam ini dan minggu depannya. Nanti coba kita analisa baik itu di mata uang, di komoditas maupun di indeksnya. Uh, Oke, kita lanjut. Coba kita dulu perhatikan dari sisi indeks dolarnya. Perlu dipahami bahwa sebenarnya indeks dolar ini dalam kondisi di mana marketnya sebenarnya sideways sebenarnya kalau kita bahasakan. Nah ini kalau kita perhatikan. Jadi sebenarnya pergerakan indeks dolar ini cuma masih berada di area ini. Biasanya seperti itu sih sebenarnya kondisi market biasanya di bulan Desember, apalagi mendekati Natal tahun baru, biasanya pergerakan market nggak terlalu besar range pergerakannya. Nah, kalau kita perhatikan indeks dolarnya ini kemungkinan besar cuma bergerak di area ini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan bisa cuma sampai di area ini sebenarnya. Jadi sebenarnya range pergerakan indeks dolarnya itu cuma berada di area ini nih 9648 dan 9600 cuma di area itu. Nah, cuman kalau kita perhatikan, nah di sebenarnya ini kan pola, ada sebenarnya pola yang di sini biasanya kita sebut juga channel atau trend line. Nah, ini biasanya polanya seperti ini. Nah, kemungkinan besar masih lanjut ke area ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti untuk posisi nge-sell-nya di area ini. Biasanya sepanjang ini sebenarnya pola di sini nanti kebentuk di area ini. Nah, polanya seperti ini nanti.
Jadi targetnya itu nanti di 9648, 9550 dan 9521. Nah, jadi kemungkinan besar masih cenderung mengejar ke sini 9648. Sekarang di 9633 untuk indeks dolarnya. Jadi ini nanti di area ini untuk selanjutnya di indeks dolarnya. Nah, walaupun juga sama juga kalau kita perhatikan yang udah biasa sudah ntar yang udah saya buat sebenarnya ini polanya masih seperti ini sebenarnya di trading view yang saya buat. Targetnya masih ke area ini juga sama dengan yang tadi. Karena saya kebanyakan biasanya menganalisa sebuah pair ataupun di beberapa pair yang lain itu biasanya cenderung di sini. Saya buatnya di trading view karena lebih lengkap toolsnya sebenarnya. Nah, jadi ini fokusnya masih ke area ini 9648. Oke, kita lanjut. Nah, sama dengan yang di Rabu kemarinnya. Di Rabu kemarin kan kita ada sempat ada transaksi dua. Kita perhatikan, coba kita lihat transaksi kita selama ini bulan. Last month, Desember. Nah, ini kita ada transaksi. Start kita di Desember semuanya lumayan bagus. Kita ada posisi Euro, Euro USD, Pound Sterling, XAU, XAU. Ini kita lumayan kita ada profit di 1 minggu ini, hampir 2 minggu ini. Nah, ini yang transaksi kita di kemarin. Sekarang tanggal 12. Nah, kita ambil tanggal 10. Nah, ini yang kemarin kita punya posisi Euro USD dan XAU ya lumayan kita profit ya kemarin. Walaupun sebenarnya kemarin nggak kena TP, cuman selalu yang saya infokan bahwa untuk posisi setiap market atau pair itu kan beda-beda karakternya, beda-beda pergerakan, range pergerakan hariannya. Jadi selalu perlu dipahami. Jadi kita harus ada selalu planning up, planning day. Misalkan TP yang kita udah buat nggak nyampe. Nah, contoh yang di gold ini. Coba kita langsung masuk aja di goldnya. Goldnya kemarin kan kita ada sempat nge-buy kemarin di area ini ya, 17. Nah ini posisi buy kita kemarin di 1771. Iya, 1771. Oh, ini area kita kemarin nge-buy di sini. 1771. Target kita sebenarnya di 1790-nya nggak nyampe. Cuman wajib sebenarnya kalau untuk gold setelah ada pergerakan sekitar 50-an poin itu wajib sebenarnya stop loss dipindahkan ke harga open kita. Biasanya seperti itu misalkan dalam kondisi market sideways seperti ini. Nah, untuk gold coba kita analisa untuk malam ini ya. Gold sebenarnya ini masih mengejar sini 1767 targetnya ini untuk gold. Nah, ini kalau kita perhatikan targetnya sebenarnya gold masih ke area ini. Untuk goldnya, nah, kemungkinan besar juga sebenarnya gold cuma berada di area ini. Habis itu kembali ke sini 1767. Ya, kemungkinan besar nanti kita bisa nge-sell lagi di area ini. Nah, ini kemungkinan kita nge-sell nanti di 1775. Kita bisa nge-sell di sini 1775. Stop loss-nya di 1780, targetnya itu di 1767 atau di 1769 untuk di gold-nya. Tapi nanti coba kita perhatikan dulu karena gold ini masih cenderung sideways ya. Kalau kita perhatikan jadi harap hati-hati untuk transaksi di ini di emas. Nah, kalau saya melihatnya sih masih seperti ini polanya. Nah, ini. Nah, masih pergerakannya cuma di area ini yang channel yang kita buat, trendline yang kita buat. Nah, untuk goldnya sebenarnya juga harap hati-hati ya. Sebenarnya ini gold ini masih kondisi masih mengejar sebenarnya di 17 di 1820-an sebenarnya targetnya.
Sebenarnya ini gold masih mengejar ke area ini sebenarnya goldnya. Nah, sebelum ke drop. Nah, kalau kita perhatikan di daily-nya, nah ini kalau kita perhatikan di time frame besarnya, gold sebenarnya ini dalam kondisi range menyempit ya kalau kita perhatikan. Jadi goldnya cuma berada di area ini nantinya pergerakannya. Mengharap hati-hati sebenarnya kan secara garis besarnya gold ini masih mengejar ke sini di 18.20 18.30 sebelum drop ke harga ini. Ini bisa arahnya ke sini sebenarnya. Targetnya. Target penurunan gold itu bisa sebesar ini sebenarnya. Ini impulse-nya. Jadi harap hati-hati ini bisa seperti ini sepanjang ini. Jadi kemungkinan besar di akhir tahun ini atau di tahun depan itu gold itu kemungkinan besar melemah. Targetnya itu sampai di 15 untuk goldnya. Jadi harap hati-hati yang posisi ngebuy untuk goldnya. Jadi untuk long termnya nanti siap-siap untuk posisi long term sell nanti di area ini di 18.26 18.30. Nah, stop loss kita untuk long termnya di area ini 18.80. Nah, itu sekedar dari sisi gambaran besar goldnya arahnya kemana nantinya. Jadi arah gambaran besarnya itu gold itu masih cenderung melemah. Karena ini masih dalam kondisi sideways sebenarnya kalau kita perhatikan goldnya. Dari bulan 6 2021 itu cuman pergerakan cuman di area ini nih. Nah, ini nanti kita lihat break ini 17.45 berarti targetnya ini. Lumayan besar sebenarnya target impulse-nya ini untuk goldnya 18.30. Tapi kalau memang gold ini memang betul-betul mau jadi impulse, harusnya gold dulu naik dulu di 18.30, 18.60 di area itu. Nah, kalau kita perhatikan. Nah, ini. Jadi target malam ini gold ini paling ke area ini. Nah, ini. Paling kita nanti nge-sell di area ini di 17.75. Targetnya di 17.75, targetnya itu di 17.67. Habis di 17.67 ini kembali lagi ke harga ini. Nah, polanya gold ini kemungkinan besar begini lagi. Nah, nanti polanya seperti ini gold. Jadi untuk goldnya saya buatkan di untuk posisi gold XAU USD. Nah, ini harga 1775.500 saya sell 1780.500 TP di 1768.00. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti untuk posisi goldnya. Ada ya, di sini posisi sell limitnya. Nah, ini kita pasang arah TP-nya. Nah, ini untuk area sell-nya. Jadi kemungkinan skenario untuk goalnya kemungkinan besar seperti ini polanya. Drop ke 1767, habis itu balik lagi ke harga ini 1775, 1780, habis itu kembali ke 1780. Nah, ini sama yang kita buat kemarin. Nah, sama juga. Jadi goldnya itu paling ke arah ini. Habis itu balik seperti ini. Nah, arah pergerakannya gold seperti ini yang saya buat. Nah, ini yang warna merah.
Jadi pergerakannya cuman yang saya blok ini, area pergerakan gold selama Desember. Masih berada di range ini. 1765 sampai di 1800 range pergerakan goldnya. Nah, jadi goldnya kita fokus nge-sell nanti di area ini 1775. Nah, dapat 1775 bisa nanti untuk TP di 1770 atau di TP2-nya di 1767. Jadi seperti itu untuk goldnya. Nah, kita lanjut di Euro USD. Euro USD ini hampir sama juga karena salah satu penggerak indeks dolar itu kan 60%-nya itu dipengaruhi dengan euro juga. Salah satu berpengaruh jika menguat dolar itu, indeks dolar itu pengaruhnya juga termasuk besar di Euro USD. Nah, Euro USD ini sama juga dengan yang tadi kita bahasakan. Sebenarnya udah saya buat sini untuk buy limitnya di area ini 1287. Nah, ini coba kita hapus dulu. Nah, coba saya buatkan untuk posisi goldnya. Jadi seperti ini ya untuk Euro USD-nya. Kita masih fokus nge-buy. Walaupun sebenarnya kondisinya ini masih sideways ya. Hmm. 1260. Nah ini untuk buy. Kalau misalkan kondisi market seperti ini bisa kita manfaatkan untuk posisi buy limit atau sell limit. Buy limit. Buy limit Euro USD. Harga 1.12.600 SL. Nah ini SL-nya ini selalu perlu diperhatikan ya. Setiap kita transaksi itu stop loss itu wajib. Nah, SL-nya di area ini. Satu poin 12.010 TP1 1.13680 TP2 di 1.14350. Nah, seperti ini untuk Euro USD-nya nanti untuk kita manfaatkan. Jadi sebenarnya ini kondisi market masih sideways, tapi bisa kita manfaatkan dalam kondisi market seperti ini. Jadi seperti itu untuk Euro USD. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di Pound Sterling. Pound Sterling. Pound Sterling ini sebenarnya masih sama juga ya. Masih bergerak di area ini sebenarnya untuk Pound Sterling-nya. Misalkan kita ambil, coba kita ambil secara garis besarnya ya. Untuk pound sterlingnya ini masih mengejar 1.3160-an, sekitar 40-an pips lagi untuk penurunannya.
Cuman kalau dalam kondisi market seperti ini kita hindari ya, pola-pola market yang seperti ini kita hindari untuk transaksi karena agak berisiko. Karena pasti stop loss-nya juga ini lumayan besar kalau kita perhatikan. Nah, ini sebenarnya polanya seperti ini. Ini sebenarnya pound sterling ini makin menyempit sebenarnya. Nah, ini. Kalau kita perhatikan ini cuman bergerak di area ini nih. Nah, jadi cuman bergerak di nah, ini cuman di area ini. Nah, nanti tinggal kita lihat yang mana di break support trend lainnya atau resisten trend lainnya. Ini yang jadi penentunya nanti. Nah, atau breaknya seperti ini. Nah, kalau pola seperti market seperti ini nih untuk konser ini kita masih menunggu. Kita wait and see aja dulu. Masih agak berisiko sebenarnya. Walaupun sebenarnya ini dari dilihat dari sisi teknikalnya sebenarnya ini bisa kita manfaatkan untuk posisi ngebuy nanti di pound sterlingnya. Paling nanti polanya seperti ini. Nah, kita nunggu break dulu area ini. Saya ganti warnanya. Tinggal kita lihat break ini. Nah, untuk posisi ngebuynya targetnya ke sini. Nah, sempat kita bahasakan juga di Rabu kemarin untuk posisi ngebuy sebenarnya untuk pound sterling jika harga di atas 3225 ya kalau nggak salah kemarin yang kita bahasakan. 3225 kita bisa untuk posisi ngebuy. Tapi cuman harga ini masih bergerak di range area ini. Jadi paling amannya untuk posisi ngebuy di pound sterling itu dengan pola seperti ini tinggal kita nunggu dulu break yang ini area ini. Nah, ini tinggal kita lihat dulu ini tunggu break resisten ini untuk posisi ngebuy-nya. Nah, kita tunggu keluar dari break trend line-nya di sini. Karena takutnya marketnya kalau kita ngebuy sekarang masih berada di pola di ini. Nah, paling sponsor ini bisa kita manfaatkan di minggu depan, di hari-hari Selasa. Dan efektif market juga kalau kita perhatikan ini, kalau kita perhatikan tanggalnya ini Desember, paling efektifnya sampai minggu depan ya, 2 minggu ke depan yang bisa kita manfaatkan karena tanggal 2 biasanya di tanggal 24 ke atas itu sampai tahun baru itu range pergerakan market kecil, makin menyempit. Nah, kemungkinan besar ini itu terjadi di pound sterling. Jadi harap hati-hati. Jadi malam ini kita skip aja dulu untuk pound sterlingnya. Kita tunggu break salah satunya nih. Nah ini tunggu kita nunggu break ini 3230 untuk posisi ngebuy-nya nanti. Nah, nanti tinggal dilihat aja nanti lagi diputar ulang aja nanti di YouTube untuk ini untuk melihat analisa pound sterlingnya. Untuk malam ini belum bisa kita manfaatkan karena market paling bergerak di area-area ini menyempit. Jadi malam ini pound sterling kita skip. Kita fokus di goldnya. Ini goldnya juga gold euro. Ini euro bisa kita manfaatkan nanti untuk posisi ngebuy. Kita lanjut. Kita coba nyebrang dulu ke crude oil. Crude oil ini kemarin kita bahasakan di hari Rabu ya. Untuk crude oilnya kita pasang posisi buy limitnya di sini 6950, cuman belum nyampe di harga posisi buy limit kita ya. Low-nya hari ini cuman sampai ini. Ya, low ini hari kalau nggak salah ya 70.29, sedangkan area buy limit kita ini di area ini sebenarnya 70. Nah ini
area buy limit kita kurang dikit lagi nih ya. Ya, sekitar 30-an pips lagi, Bro. Nah, untuk crude oil sebenarnya ini targetnya masih mengejar ini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan masih ke harga ini 7400 target crude oilnya. Nah, ini TP1-nya, ini TP2-nya. Tinggal kita geser aja. Nah, crude oilnya seperti ini polanya. Nah, nanti tinggal kita lihat aja pergerakannya. Ini nggak usah terburu-buru dulu untuk posisi ngebuy sekarang. Nah, karena takutnya masih ke harga ini dulu. Nah, ini masih bisa ke harga ini nih. Masih bisa ke sini. Habis itu ke harga ini. Untuk crude oilnya. Jadi untuk crude oilnya masih sama ya, masih sama skenario yang kemarin. Kita fokusnya menunggu menyentuh di area ini 6950 atau di 7000 untuk posisi baik kita di crude oil. Nah ini arah-arah targetnya nanti ke sini. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat di Hang Seng. Nah, Hang Seng. Nah, ini Hang Seng kemarin ada yang sempat bertanya untuk di Hang Seng. Nah, Hang Seng sebenarnya ini kita sudah buat ya kemarin bahwa Hang Seng itu cuma polanya masih seperti ini. Bergerak di range harga ini 27770 sampai ke 24168. Di atas itu paling jauh itu di 2450. Nah, paling ke harga ini sebenarnya. Ini paling ke harga ini. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Sukamto. Oil masih untuk oilnya sebenarnya masih sama yang kemarin ya Pak, hari Rabu. Jadi fokusnya masih sesuai anak bisa kemarin. Tunggu di harga 6950 kosong SL 7.00 TP1 7400 27600. Nah, seperti ini untuk crude oilnya, Pak Sukamto. Jadi nanti fokus menunggu di area ini dulu. Masih agak berisiko loh kalau untuk posisi ngebuy di area ini. Karena takutnya masih drop ke area ini. Kondisi market seperti ini lebih bagusnya kita menunggu. Karena sebenarnya dalam trading itu kita sebenarnya lebih banyak menunggu sih sebenarnya daripada tradingnya. Jadi seperti itu untuk crude oilnya. Nah, kita kembali lagi ke Hang Seng. Hang Seng masih sama ya, kita menunggu di area ini buy limitnya. Cuman dari kemarin belum kesentuh di area yang kita buat di 23771. Kita masih fokusnya posisi ngebuy. Nah, targetnya ini masih sama yang kemarin yang kita buat. Masih di area ini targetnya. Nah, ini. Jadi Hang Seng Hang Seng masih sama di buy limit di harga 23770
SL 23230 TP1 di 24168 24641. Nah, ini nanti area target-targetnya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ini Hang Seng masih dalam kondisi seduce ya. Nah, ini yang kita buat kemarin, cuman bergerak di area ini sebenarnya. Jadi pola Hang Seng sebenarnya ini nanti berulang lagi kayak pola yang di sini sebenarnya. Nah, ini kalau kita buatkan di trading view-nya. Trading view. Hang Seng-nya tadi di 4 ya. Nah, ini. Salah. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya Hang Seng ini masih sama. Nah, ini polanya. Jadi Hang Seng itu pergerakannya kalau kita perhatikan. Nah, ini. Nah, ini nanti kemungkinan besar Hang Seng cuman begini polanya. Nah, cuman di area ini. Hang Sengnya cuman bergerak di range area 2474. Nah, dan ini di area kita nanti di 23678. Arah pergerakan Hang Sengnya. Nah, sama dengan analisa yang seperti ini. Jadi polanya nanti, jadi pola yang di sini bakalan berulang di area ini. Nanti seperti itu pola untuk di Hang Sengnya. Jadi kalau untuk pemanfaatan bayinya nanti di area ini 2377. Nah, untuk area TP-nya di sini di area 24 sampai titik terjauhnya itu di 2464. Biasanya itu ditutup di area gap ini. Biasanya kan ini ada gap. Biasanya ditutup dulu ini. Apalagi ini gapnya belum ketutup, kemungkinan besar nanti ini yang ketutup sebelum drop lagi kembali ke harga ini untuk Hang Seng. Jadi Hang Seng kita masih fokus buy. Pasang buy limit di 23771. Oke, kita lanjut. S&P. S&P ini kan ada sempat yang kemarin juga entry di S&P lumayan, kemarin juga profitnya kemarin ini. S&P ini kita hindari dulu ya untuk ini bulan, karena kemungkinan besar minggu depan ini masih sideways areanya, masih sesuai yang kita buat kemarin di hari Rabu bahwa di Kamis dengan Jumat itu masih sideways, masih di area ini yang kita buat. Nah, ini masih bermain di area ini. Seminggu ke depan masih di area ini. Jadi paling bisa dengan pola seperti ini bisa kita manfaatkan itu paling baik sell stop dan buy stop. Nah, ini untuk areanya. Jadi kalau mau untuk sell stopnya nanti di sini 4644 untuk area sell stopnya. Targetnya itu ke ini. Nah, targetnya ke area ini nanti 4586 untuk di S&P-nya. Jadi pola market dengan seperti ini yang kita manfaatkan itu sell stop dan buy stop. Nah, untuk buy stopnya nanti di area ini sama. Tapi kemungkinan besar di 1 minggu ke depan itu masih bergerak di area ini 4716 dan 4650-an. Jadi kita hindari aja untuk S&P ini seminggu ke depan selama belum ada yang di break salah satunya. Masih agak berisiko.
Apalagi kalau kita perhatikan indeks dolarnya ini masih menguat, penguatannya juga masih kecil sebenarnya ini. Walaupun sebenarnya cenderungnya ini masih melemah ya indeks dolarnya. Makanya tadi di euronya itu kita fokus untuk ngebuy nanti. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu goldnya. Goldnya nggak bergerak ya. Nah, kemungkinan besar nanti pergerakannya ini ya kita lihat nanti di jam ini 8.30 sekitar 50 menit lagi. Nah, kalau kita perhatikan juga di currency strength meternya ini kalau kita perhatikan indeks dolar, pound sterling, euro ini hampir sama semua. Jadi kemungkinan besar memang market malam ini nih sideways, range pergerakannya kecil. Jadi harap hati-hati transaksi malam ini. Sama juga kalau kita lihat di web bull, nah ini sama juga untuk di goldnya cuman bergerak di area ini 17. Nah ini targetnya sebenarnya nanti ke sini 1763 sama yang kita buat tadi. Oke kita lanjut. Coba kita lihat dulu di market ya untuk di cross rate-nya. Nah, untuk cross rate sebenarnya hampir sama juga polanya. Ini market malam ini kemungkinan besar hampir sama semua. Kondisi sideways. Nah, ini pergerakannya cuma di area ini sebenarnya. Untuk yes apa pound sterling yen-nya. Cuman pound sterling yen itu paling menarik untuk ditransaksikan itu di pembukaan market London dan Amerika biasanya. Biasanya kalau kita mau transaksi di sesi Eropa jam 2 jam 3 sore atau kalau mau yang lebih agresif ya di sesi Amerika jam 7 sampai jam 10 malam. Biasanya itu biasa kita manfaatkan untuk di pound sterling yen-nya. Nah, untuk pound sterling yen ini masih sama. Pergerakannya ini paling di area ini kalau kita perhatikan masih agak berisiko apalagi dengan kondisi kalau kita perhatikan candlestick yang seperti ini hindari agak berisiko karena nggak jelas marketnya arahnya mau kemana dengan pola seperti ini. Jadi range pergerakan apa pound sterling yen ini cuma berada di area ini 149.30 atau ini titik untuk malam ini ya dan 150.60 cuman bergerak di area ini nih. Apalagi nih sekarang berada harganya dia ada di tengah-tengah ini di pivotnya sebenarnya ini. Ini harga tengahnya untuk hari ini nih. Harga di atas ini bergeraknya di area ini. Di bawah pivotnya cuma bergeraknya di area ini. Jadi harap hati-hati untuk pound sterling yen-nya. Kita lanjut ini juga sambil jawab pertanyaan. USD Kanada. USD Kanada. USD Kanada. Nah, kemarin kita buatkan ya di Rabu sell limit di area ini di 2656 di berapa ya di sini sell limit cuma nggak kena ya nih untuk sell limitnya di hari Rabu kemarin kita buat ulang dulu. USD Kanada ini nah ini nah ini paling USD Kanadanya. Paling bergerak di sini lagi Pak untuk USD Kanadanya. Nah,
Ya ini untuk USD Kanada. Ini bisa kita manfaatkan nanti untuk USD Kanadanya. Kalau kita perhatikan market seperti ini yang bisa kita manfaatkan ya cuma sell limit buy limit. Karena sampai jam sekarang saja market nggak terlalu besar pergerakannya. Sell limit di 1.27.300. SL 1.27.750. Ya sekitar 40-an pips stop loss-nya. Kecil kalau kita perhatikan ini. Risk reward-nya masuk sih kalau yang untuk ini. 1.26820 P2 di 1.26420. Nah, ini untuk USD Kanadanya Pak Sukamto, bisa manfaatkan untuk posisi sell. Nanti bisa ambil juga di TP1 aja sebenarnya lebih amannya. Ya, TP. Nah, ini untuk area stop loss-nya nanti. Jadi harap hati-hati aja Pak transaksi malam ini Pak Sukamto. Oke, kita lanjut. Pound sterlingnya coba kita lihat dulu pound sterlingnya ya masih bergerak di area ini ya. Euro USD-nya, Euro USD-nya belum dapat ya. Oh, dikit lagi. 263. Tinggal 1.12600 ini bisa untuk posisi ngebaik kita untuk Euro USD-nya. Manfaatkan untuk TP satunya. Nah, kemungkinan besar marketnya nanti ini arahnya di minggu depannya di area ini nih. Untuk Euro USD-nya. Walaupun sebenarnya masih dalam kondisi koreksi ya, tapi bisa kita manfaatkan untuk posisi ngebuy. Lanjut, coba kita lihat di Aussie. Aussie juga masih sama, sideways juga. Masih bergerak di area ini. Kalau kita perhatikan, ini kita perhatikan di time frame. Kita lihat di H4-nya. Iya. Perlu diingat, kalau untuk melihat support resistennya itu kita manfaatkan di time frame H4-nya. Ya, sama juga untuk di Aussie, cuman paling ini arahnya targetnya malam ini sampai ke mana ya ini? Paling sejauh ini. Habis itu drop lagi ke harga ini. Nah, kemungkinan besar Aussie ini masih bergerak menguat, cuman penguatannya range-nya kecil. Sekarang di 7151. Cuman masih agak berisiko ya kalau kita perhatikan. Karena kemungkinan besar pola yang di sini bakalan keulang yang pola yang di sini. Nah, ini nanti keulang di area ini juga. Jadi sama. Jadi market cuman bolak-balik di harga di area ini. Nah, arah pergerakannya cuman yang saya buat ini. Di garis horizontalnya. Cuman bergerak di range area ini untuk Aussie. Untuk Aussie malam ini kita skip. Masih kurang berisiko. Kita fokus saja di Euro USD-nya dan gold-nya. Paling mendekati sih untuk kita open malam ini di Euro USD untuk posisi buy-nya. Kita lanjut dulu coba lihat di USD Japan Yen. USD Japan Yen ini ketika udah kita buat juga di Rabu kemarin.
pergerakan USD Jepang Yen ini masih sama juga. Nah, ini kalau kita perhatikan, nah ini paling di area ini juga sama. Harga ini dulu, habis itu kembali ke area ini. Kalau mau memempatkan posisi ngeselnya nanti di area ini nih. Nah, di sini nih area 114.08 untuk posisi selnya. Ini targetnya ke sini 12.1 12.87 untuk USD Japan Yen-nya. Stop loss-nya kita taruh di area ini 115.00 nih untuk stop loss-nya. Nah, ini untuk bisa targetnya sampai ke sini. Tapi paling kita bisa memanfaatkan ini di hari Senin atau Selasa untuk posisi nge-sell-nya untuk USD Japan Yen-nya. Bukan malam ini. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu goldnya. Goldnya masih ya bergerak. Goldnya ini mengejar area ini ya. Di area yang kita buat nanti. Jadi nanti untuk goldnya siap-siap untuk nge-sell di 1775. TP-nya nanti di 1770 atau di 1767 area untuk TP-nya nanti. Siap-siap untuk di situ. Untuk pound sterling kita skip dulu malam ini karena kemungkinan besar masih di range area ini. USD Japan Yen kalau mau untuk posisi nge-sell-nya tunggu di area ini 11400 untuk sell-nya. Tapi kemungkinan besar nanti di hari Senin atau di Selasa untuk posisi sell di USD Japan Yen. Nah, Euro USD ini bisa kita manfaatkan posisi nge-buy. Kemungkinan besar di malam ini dapat harganya ini. Sebenarnya udah nyentuh ya, tapi bisa kita manfaatkan lagi jika harganya kembali ke sini 1.12600. Kita fokus nge-buy. Targetnya di ini 1.1368. Lumayan sih sebenarnya dari ini. 100. Ya, ada 100-an pips lumayan. Stop loss-nya cuma 60. TP2 di 170 ya. Masuk kalau kita hitung. Jadi perlu diingat selalu setiap kita live trading yang dianalisakan nggak perlu harus ditransaksikan semua. Pilih saja beberapa pair yang menurut sesuai dengan karakter trader masing-masing. Misalnya gold dipasangkan dengan euro atau pound sterling dengan crude oil nanti dipasangkan seperti itu. Jadi kalau kita ada analisa 4 sampai 5 pair diambil aja 2 sampai 3, maksimal 3 sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus selalu memperhatikan jurnal trading kita, trading plan, money management, dan risk manajemennya. Kunci trading itu cuma di dua itu, risk management dan money management. Crude oil sama ya, kita menunggu di area ini. Jangan ngebuy dulu di harga sekarang, karena sebenarnya ini area resistance sekaligus pivotnya sebenarnya crude oil. Agak bersiko kalau kita ngebuy di harga sekarang. Terlalu besar stop loss-nya kalau kita ngebuy di area ini. Hang Seng paling di hari Senin, tunggu di area ini 23770. Ini manfaatkan di area ini nih. Targetnya itu biasanya untuk kata karakter Hang Seng itu biasanya menutup ini gapnya. Jadi kemungkinan besar targetnya ini 24600 untuk Hang Seng. Nasdaq sama juga. Nah, sebenarnya Nasdaqnya sebenarnya ini udah dapat ya kemarin yang ini yang kita bahasakan untuk area sell-nya di sini dia 16.440 area nge-sell kita waktu di hari ini tanggal 8 kemarin kan kita bahasakan nge-sell di area ini TP1-nya ini berarti masih mengejar harga ini 1599 TP2-nya. TP1-nya udah dapat, berarti TP selanjutnya ini targetnya itu di TP2. Nah, ini
Dow Jones kita skip. Sama juga ini USD Kanada yang tadi untuk Pak Sukamto ini siap-siap nge-sell nanti di 1.27300. Ya, mungkin masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan seputar market. Jadi perlu diperhatikan di Desember ini harap hati-hati transaksi, apalagi mendekati libur Natal tahun baru. Biasanya kebanyakan si trader itu udah pada libur sebenarnya. Pound sterling yen. Oke, coba kita lihat. Pound sterling yennya juga sama, Pak. Kalau kita perhatikan masih bolak-balik di harga ini. Kalau saya perhatikan hindari dulu untuk pound sterling yennya. Karena di Desember ini paling bergerak di area ini. Belum kelihatan sebenarnya untuk pound sterling yen-nya. Menunggu break salah satunya nih. Ini kuncinya sebenarnya untuk supply and demand-nya di area ini sebenarnya. Support resistennya ini supportnya, ini resistennya. Jadi untuk pound sterling yen-nya tunggu break salah satunya ini. Break ini 148.950. Nah, siap-siap nge-sell aja. Ini lumayan besar range-nya. Tapi jika di atas harga 151.400 berarti siap-siap untuk posisi nge-buy. Nah, nanti polanya seperti ini. Gold sebenarnya untuk kita perhatikan di bulan ini. Bulan ini sebenarnya masih cenderung menguat, Pak Sukamto. Masih kembali ke harga 1820-an yang sudah tadi kita bahasakan. Nah, ini. Cuma nanti paling di bulan 12 di bulan ini sampai di tahun depan itu Januari itu masih menguat, masih ke 1830. Nanti di 1830 siap-siap untuk posisi nge-sell. Karena kalau kita perhatikan di kuartal kedua gold itu kemungkinan besar itu melemah, lumayan besar volume penurunannya. Sebenarnya di tahun depan 2022 itu kita fokusnya nge-sell sebenarnya di gold. Targetnya itu di 16 sampai di 1530 untuk goldnya. Nah, ini kalau kita lihat perhatikan di time frame big picture-nya ini di daily-nya, apalagi kalau kita perhatikan di weekly-nya itu bahwa sebenarnya masih cenderung melemah untuk gold-nya. Jadi sebenarnya kenaikan gold ini cuma kenaikan koreksi aja. Nah, ini kenaikan koreksinya sebenarnya juga lumayan besar sih kalau kita perhatikan. 1775 sebenarnya bisa sampai ke sini. 1826 habis itu baru ngedrop. Nah, ini. Jadi siap-siap aja nanti posisi nge-sell di area ini 1830. 1830 atau di 1860 paling terjauhnya. Jadi seperti itu, Pak. Untuk Desember Januari itu masih cenderung menguat walaupun penguatannya semua. Betul, Pak. Nanti dipantau kalau memang betul-betul mau nge-sell atau mau memanfaatkan posisi nge-buy-nya dulu sekarang nggak masalah. Yang mau posisi nge-buy silakan. Tinggal disesuaikan aja dengan akunnya masing-masing. Jadi perhatikan selalu risk manajemennya ya. Money manajemennya disesuaikan. Ya ini. Karena sebenarnya nanti di sell limitnya ini memanfaatkan nanti ini targetnya ini TP. Nyampe di sini siap-siap nge-buy lagi. Yang ini agak lumayan nanti kita bisa manfaatkan. Paling di minggu depan. Jadi minggu depan itu mungkin kemungkinan besar di Selasa sampai Jumat depannya itu kita fokus nge-buy-nya terus saja. Sampai bulan depan. 0,1. Perlu diperhatikan transaksi harian ini ya, ada pertanyaan dari Setet 0,1 ketahanan dana bagusnya berapa, Pak? Ya. Perlu dipahami bahwa setiap kita transaksi biasanya itu yang diresikokan itu 1-2% dari balance. Jadi kalau misalkan kita punya $1.000, berarti yang diresikokan setiap transaksi itu $10-20. Atau 10.000 berarti yang kita resikokan itu 100 sampai $200. Jadi sebenarnya itu lot itu mengikuti resiko yang kita transaksikan. Jadi kalau misalkan $2.000, $2.000 sebenarnya itu paling bagus untuk 0,1 di gold. Di gold itu karena 0,1 itu bisa sampai $40, 40 sampai $50 kita resikokan.
untuk 0,1 untuk goldnya. Karena untuk gold itu resiko dengan $20, di bawah $50 itu agak berisiko kalau kita transaksikan. Dia minimal 50 atau maksimal $100. Jadi untuk ketahanan dananya seperti itu, Pak. Minimal sebenarnya untuk gold itu $1.000 paling bagusnya kalau kita transaksi untuk 0,1 untuk kita transaksi tarian ketahanan dananya. Karena selalu yang perlu diperhatikan kan setiap transaksi itu yang selalu dihitung dulu bukan area TP-nya, tapi yang perlu diperhatikan dulu di risikonya berapa dulu sebelum kita entry marketnya. Iya Pak, perlu diperhatikan. Dan perlu diperhatikan juga fokus di berapa pair aja Pak, jangan terlalu banyak, maksimal 2 lah. Jadi kalau misalkan transaksinya gold, berarti dipasangkan saja dengan satu pound sterling atau euro. Karena tiap pair itu beda-beda karakternya Pak, beda-beda range pergerakan hariannya. Makanya kita harus pahami dulu itu semua. Ya, mungkin seperti itu untuk live trading kita malam ini. Nanti coba kita lihat lagi di minggu depan. Jadi harap hati-hati ya di bulan Desember ini. Kemungkinan besar marketnya tidak terlalu besar pergerakannya, apalagi di 1 minggu ke depan. Di atas tanggal 20 itu rata-rata market itu nggak terlalu besar pergerakannya karena rata-rata trader di luar itu udah pada libur sebenarnya, libur Natal dan Tahun Baru. Ya, jadi seperti itu kita setiap live trading silahkan kalau mau bertanya seputar beberapa pair yang mau ditransaksikan atau strategi yang kita gunakan, nanti kita coba siap bagikan ke para trader. Sama-sama Pak Rino, sama-sama Pak Sugapto. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi malam ini saya yang tutup karena kebetulan Pak Rudi sibuk ada webinar dengan pusat juga. Ya, jadi sekian live trading kita di hari Jumat ini. Sampai ketemu di hari Rabu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.